Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 mata kuliah Akuntansi Sektor Publik kelas C ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis perencanaan dan realisasi anggaran Musholah Muwafakin. Hasil ini kami dapatkan melalui wawancara bersama Bapak Haji Abdul Kholik selaku Bendahara Umum Musholah Muwafakin. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dina Sabila Tunaja dengan NIM 2010 11 279. Saya Firza Dabita dengan NIM 20 10 11 20 62. Saya Nila Cahrani dengan NIM 20 10 11 20 64. Saya Kurnia Petriani dengan NIM 20 10 11 20 60. Penganggaran pada sektor publik berkaitan dengan penentuan jumlah alokasi dana untuk setiap program dan aktivitas. Proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai dengan perumusan serta perencanaan strategi yang telah dibuat. Tahap penganggaran merupakan bagian penting karena anggaran tidak efektif dan tidak mengutamakan kinerja akan menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Anggaran merupakan aksi dari perencanaan untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi. Penganggaran sektor publik harus difokuskan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Proses penganggaran akan lebih baik jika diawasi oleh lembaga pengawas yang bertugas mengontrol proses perencanaan dan pengendalian anggaran. Seringkali banyak pihak yang mengabaikan sektor publik terdekat dengan skala yang kecil, seperti musholah. Oleh karena itu, kami mencoba untuk menganalisis perencanaan dan anggaran Musholah Muwafakin selaku sektor publik di bidang keagamaan. Musholah Muwafakin berlokasi di Jalan Cipulir 2, RT 2, RW 4, Cipulir, Kebayoran Lama. Musholah ini berdiri sejak tahun 1960 dan direnovasi resmi sejak tanggal 11 Juli tahun 2010. Selanjutnya adalah metode pengumpulan dan analisis data. Jadi, kami melakukan pengumpulan data primer, yakni data yang didapatkan langsung dari narasumber dengan cara wawancara dan studi lapangan ke Musholah Muwafakin langsung untuk melihat bagaimana kondisi sebenarnya di lapangan. Lalu kami melakukan analisis kualitatif deskriptif, yakni analisis yang tidak melibatkan statistika, sehingga kami bisa mengeksplorasi lebih dalam segala fenomena yang terjadi di musholah tersebut. Berikut merupakan dokumentasi dari wawancara yang kami lakukan bersama narasumber, yaitu Bapak Haji Abdul Kholik selaku Bendahara Umum Musholah Muwafakin. Hasil dan pembahasan. Berikut adalah struktur organisasi dari Musholah Muwafakin. Jadi yang pertama terdapat ketua yang didampingi oleh penasihat, lalu membawahi wakil ketua, bendahara, dan sekretaris yang masing-masing berjumlah 2 orang. Lalu terdapat 5 seksi. Yang pertama adalah seksi hubungan masyarakat, lalu ada seksi sosial kemasyarakatan, seksi peribadatan dan dakwah, seksi perlengkapan dan sarana, dan seksi pemuda yang masing-masing tentunya memiliki job yang berbeda. Struktur organisasi Musholah Muwafakin berganti setiap 3 tahun sekali. Nah, dalam pemilihan pengurusnya tidak terdapat kriteria khusus, tetapi mengutamakan sifat amanah dari para pengurusnya. Karena dana yang dikelola merupakan dana dari masyarakat sekitar. Namun khusus untuk jabatan bendahara dilakukan tahap pemilihan berupa untuk melihat dulu latar belakang dari calon bendahara tersebut. Misalkan latar belakang keuangannya ada atau tidak. Nah, dalam kepengurusan kali ini, bendahara Musholah Muwafakin berlatar belakang jurusan manajemen. Selain itu, mereka juga harus melewati tahap pelatihan supaya dapat melakukan pencatatan yang struktur melalui Microsoft Excel, sehingga pencatatannya dapat dilihat dengan rapi. Tahap yang pertama adalah tahap perencanaan. Perencanaan anggaran merupakan tahap penyiapan konsep pokok-pokok dari kegiatan yang akan dilakukan dalam periode tertentu sebelum membuat penganggaran secara detail. Nah, berdasarkan wawancara yang kami lakukan, pengurus Musholah Muwafakin ini tidak melakukan perencanaan terhadap anggaran yang akan dikeluarkan pada setiap periodenya. Namun mereka membuat perencanaan kegiatan apa saja yang akan dilakukan selama tahun berjalan.
misalnya kegiatan perayaan Maulid Nabi, Idul Adha, Hari Anak Yatim, dan lain sebagainya. Anggaran merupakan suatu rencana yang dinyatakan secara formal yang menunjukkan ukuran kuantitatif bagaimana sumber-sumber akan diperoleh dan digunakan selama jangka waktu tertentu, umumnya 1 tahun. Penyusunan anggaran atau budgeting merupakan proses penyusunan rencana keuangan organisasi dengan cara menyusun rencana kerja dalam jangka waktu tertentu, umumnya 1 tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Mengenai anggaran, pengurus Musholah Muwafakin tidak membuat anggaran yang akan digunakan untuk satu periode, melainkan pada setiap kegiatan yang akan dilaksanakan melalui rapat umum yang dilaksanakan bersama dengan ketua panitia yang sebelumnya sudah dipilih berdasarkan hasil musyawarah. Anggaran tersebut akan bersumber dari kas Musholah Muwafakin, sumbangan, dan hasil uang yang terkumpul dari tim pencari dana kegiatan. Pembahasan selanjutnya mengenai realisasi anggaran Musholah Muwafakin. Realisasi anggaran Musholah Muwafakin didasarkan pada perencanaan dan penganggaran yang telah disepakati bersama oleh seluruh Dewan Pengurus Musholah Muwafakin. Pengukuran kinerja atas realisasi anggaran dinilai berdasarkan besar jumlah biaya yang dikeluarkan, di mana semakin besar biaya yang dikeluarkan, maka dianggap kinerjanya semakin baik. Hal tersebut berdasarkan asumsi bahwa semakin besar biaya yang dikeluarkan, maka kualitas acara yang diselenggarakan pun juga semakin baik. Pengadaan barang dan jasa, Musholah Muwafakin tidak membuat penganggaran secara khusus pada awal periode atau awal tahun, di mana pengadaan barang dan jasa ini dilakukan secara spontan apabila memang terdapat barang dan jasa yang dibutuhkan pada saat itu juga. Seperti contoh, apabila terdapat keran wudhu yang rusak, maka akan dilakukan pengadaan untuk keran wudhu. Laporan keuangan publik merupakan gambaran posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan suatu entitas sektor publik. Laporan keuangan sektor publik menyediakan informasi terkait sumber-sumber alokasi dan penggunaan keuangan atau informasi mengenai bagaimana entitas itu mendanai aktivitas dan memenuhi kebutuhan kasnya. Selain itu, juga terdapat informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan sektor publik dalam pendanaan aktivitasnya, lalu memenuhi kewajiban serta komitmennya, dan informasi mengenai kondisi finansial serta perubahan di dalamnya. Kemudian terdapat pula informasi agregat yang berguna untuk mengevaluasi kinerja sektor publik dalam hal bidang jasa, efisiensi, dan juga pencapaian tujuan. Lalu tujuan utama dari pelaporan keuangan sektor publik adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja arus kas dari suatu entitas yang berguna bagi pihak yang terkait. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, Musholah Muwafakin menggunakan sistem pelaporan keuangan basis kas atau disebut juga cash base, di mana pencatatan hanya akan dilakukan saat terjadinya transaksi yang menggunakan kas. Untuk pencatatan harian, bendahara umum akan melakukan pencatatan dengan menggunakan buku kas 1 kolom, dan kemudian akan direkap ke dalam bentuk jurnal atau pencatatan 2 kolom di kemudian hari. Jadi, misalnya saat ada kegiatan perayaan Hari Besar Islam seperti Idul Adha atau Maulid Nabi Muhammad atau kegiatan lainnya, Musholah Muwafakin akan membentuk kepanitiaan dan khususnya bendahara kegiatan. Jadi bendahara kegiatan akan membuat rancangan anggaran biaya dan pada akhir kegiatan akan membuat laporan pertanggungjawaban, yang kemudian laporan itu akan diserahkan ke bendahara umum. Baik, pembahasan selanjutnya adalah mengenai pertanggungjawaban. Jadi, berdasarkan teori akuntabilitas, pertanggungjawaban publik memiliki makna bahwa proses penganggaran baik mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Keuangan Musholah Muwafakin ini tidak diaudit oleh pihak manapun karena tergolong organisasi sektor publik yang kecil dan tanggung jawabnya dianggap langsung kepada Tuhan berdasarkan hasil wawancara kami. Namun, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, pengurus Musholah Muwafakin melakukan pertanggungjawaban kepada publik per program yang dijalankan. Nah, sebagai contoh pertanggungjawaban yang dilakukan per program kerjanya, misalkan di sini adalah penyelenggaraan Maulid Nabi. Jadi, bendahara kegiatan melakukan perhitungan realisasi anggaran
anggaran, lalu melaporkan realisasi anggaran tersebut kepada bendahara musola. Nah, jika terdapat surplus, maka akan dimasukkan ke dalam kas musola dengan rincian yang telah dibuat sebelumnya. Kesimpulannya, Musola Muwafakin merupakan salah satu organisasi sektor publik dengan ruang lingkup yang terbilang kecil. Pengurus musola melakukan perencanaan di awal tahun dengan melaksanakan musyawarah terkait program-program atau kegiatan besar yang akan dilaksanakan dalam tahun tersebut. Namun, perencanaan usulan kegiatan tersebut tidak dibarengi dengan pembuatan anggaran di awal tahun. Penganggaran dibuat ketika suatu program kerja sudah ditentukan pengurus pelaksanaannya. Pengadaan barang dan jasa pada Musola Muwafakin dilakukan secara spontanitas apabila memang terdapat barang atau jasa yang dibutuhkan saat itu. Dalam laporan keuangannya, Musola Muwafakin menggunakan basis kas dan pertanggungjawaban keuangannya tidak diaudit oleh pihak manapun. Namun, setiap pengeluaran pihak pengurus musola turut mengawasi pengeluaran dana dalam setiap acara guna menilai keefektifan dan keefisienan biaya yang dikeluarkan, sehingga tidak terjadi fraud atau kecurangan dalam pengelolaan organisasi sektor publik ini, meskipun ruang lingkupnya cukup kecil. Berikut merupakan contoh laporan keuangan dan pencatatan Musola Muwafakin ke dalam buku kas.
muda dengan Korean jazz. Dari segala aspek pasti kita lebih ada di jamuannya, dan tenda ada masuknya. Thank you.